Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-Imam al-Bukhari babu haqqil buzaki bil yadi minal masjid. Bab membersihkan ludah dengan tangan dari dalam masjid. Bab ini Imam Bukhari membawakan setelah bab kiblat agar seseorang itu jika membuang ludah, membuang ingus, membuang dahak di saat dia sholat, maka jangan sampai wajahnya itu berpaling dari kiblat, ya kan? Jangan sampai berpaling dari kiblat. Nah, kalau wajahnya saja menoleh, ini tidak mengapa. Sebagaimana kita tahu bahwa Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beralaskan tanah, ya, tidak ada keramiknya, tidak ada juga ambalnya kayak gini. Jadi benar-benar apa adanya. Plus Rasulullah juga nggak bukakan donasi untuk memperbaiki masjidnya, sehingga kalau kehujanan ya becek, sholat kena lumpur. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ismailu ibnu Ja'farin an Humaidin an Anas bin Malik anna Nabiyya ra'a nukhamatan fil qiblah. Kata Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah melihat nukhamah. Nukhamah ini nanti bisa maknanya dahak, bisa maknanya ingus. Fil qiblah, di kiblat. Apakah ini di lantai ataukah di dinding? Berarti ada yang membuang ini. Membuang dahaknya atau ingusnya di arah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaihi hatta ruya fi wajhi. Lantas Rasulullah merasa berat, protes dengan perbuatan ini hingga kelihatan nampak di wajahnya. Tidak setuju dengan perbuatan itu. Kenapa? Karena arahnya ke kiblat. Kalau tadi arahnya ke yang lain enggak ada masalah. Kenapa? Karena dahak, ingus, liur ini bukan najis. Bukan najis. Faqama fahakkahu biyadihi. Lalu Rasulullah berdiri kemudian membersihkan dengan tangannya. Tidak nyuruh yang lain, tapi dia bersihkan sendiri. Sebagai bentuk pelajaran bagi sahabat bahwa hal ini perlu disingkirkan karena arahnya ke kiblat. Faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri untuk salat, maka sungguh dia yunaji rabbah, bermunajat kepada Rabbnya. Jadi munajat ini bisa maknanya berbisik-bisik, mengajak Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pujian dan permohonan. Ketika kita berdiri saja, di sana ada permohonan yang kita ajukan. Apa kira-kira Pak Joko? Permohonan yang kita ajukan di saat kita berdiri? Pak Joko ini berdoa kalau ini berdiri sholat? Nggak tahu Pak Joko. Antum sholat di rakaat pertama kan? Ada hal yang Pak Joko ajukan terus menerus. Apa itu Pak Iman? Alhamdulillah itu pujian, bukan permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang terbaik yang Allah ajarkan kepada kita untuk senantiasa kita mohon diberikan petunjuk jalan yang lurus. Dan isinya di dalam sholat itu banyakkan pujian. Ya, sedikit sekali doa, tapi banyakkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
di saat ruku, di saat sujud, di tasyahud, kemudian nanti di akhir tasyahud akhir baru di sana ada sunnah-sunnah yang dipanjatkan, yaitu berdoa. Jadi tak kala kita sudah menyadari bahwa kita akan menghadap Rob, mau berbicara, istilahnya mau meeting gitu ya dengan apa? Dengan Rob. Maka banyak yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana mungkin kalau kita mau menjumpai seseorang yang mulia, seorang yang terhormat baik dari sisi kedudukan maupun harta, maka pasti kita akan menjaga penampilan kan? Masa baru pulang bongkar semen, bongkar besi, terus langsung menghadap Robnya. Coba hal itu dia peruntukkan ketika mau berhadapan dengan Pak Jokowi mungkin. Pasti dia akan merasa malu kan? Nggak usah Pak Jokowi datang ke kondangan saja kondisinya seperti itu, dia merasa minder sendiri kan? Nah, jadi perlu diperhatikan dari sisi penampilan dan yang lainnya, karena kita sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, atau Robnya itu di hadapannya. Contoh gini Pak, ini kiblat, ini dia sedang sholat. Nah di antara kiblat dan dia itu ada Rob di situ, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini secara dzatiyah, secara zat, ataukah secara ilmu al-wal basar, secara pengetahuan dan pandangan, pengawasan? Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di bumi. Kita kan sedang sholatnya di bumi nih kan? Allah sedang berada di atas arsy. Sebagaimana tak kala kita sering ngomong, di hadapan saya ada bulan. Di hadapan saya ada bulan. Padahal bulannya jauh di atas sana. Tapi dia ngomong apa? Di hadapan saya ada bulan. Di antara makhluk saja bisa terwujud seperti ini, apalagi antara al-makhluk wal khaliq. Fala yabzuqanna ahadukum kiblatihi. Janganlah salah seorang di antara kalian meludah menghadap kiblat, berarti membuang ke depan. Tak boleh. Alasannya nanti disebutkan dalam riwayat yang lain, karena Allah di hadapan Anda. Ya kan? Di hadapan Anda. Masa mau meludah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kekurang ajaran. Walakin an yasarihi. Nah, akan tetapi kalau mau meludah, maka meludahlah mengarah sebelah kirinya. Ini kalau nggak ada orang di samping kirinya kan? Kalau ada bahaya, mengganggu. Berarti di dalam masjid boleh meludah. Tapi dipendam atau ditutupi dengan tanah. Tapi kalau kayak keramik ini membuat marah DKM kan? Nanti di laundry lagi karpetnya. Kita pegang ngambil tisu di kantong. Iya boleh. Dulu kebiasaan kita di Yaman itu kan pakai imamah setiap hari ya, pakai surban. Jadi nanti kalau ada ingus imamahnya aja dijadikan ini kain untuk membersihkan. Dahak nanti di imamah itu. Ujung sorban. Nah di sini aja nggak pernah pakai imamah. Kalau di Yaman setiap hari mau ke pasar, mau kerja, mau belajar pakai imamah terus. Karena merasa aib, merasa malu kalau nggak pakai imamah. Nah, di sini pakai peci, menyesuaikan kondisi uruf suatu negeri. Walakin an yasarihi au tahta qadamai, atau di bawah kedua kakinya. Jadi yang nggak boleh ke kanan dan ke depan. Yang boleh yang boleh ke kiri dan ke bawah. Ke bawah kedua kaki.
Tsumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi. Lalu Rasulullah mengambil ujung ridanya, pakaiannya, fabasaqa fihi, lalu dia meludah di situ. Tsumma radda ba'dahu ala ba'din. Kemudian dia tutupi atas sebagian yang lainnya kain tersebut sehingga hilang ludahnya. Faqala au yaf'alu hakadha. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah ra'a busaqan fi jidaril qiblah. Rasulullah melihat busaq ini, ludah di dinding kiblat. Ini lebih memperjelas lagi daripada sebelumnya. Kalau di sebelumnya hanya di kiblat, tidak disebutkan apakah di lantainya ataukah di dindingnya. Fahakkahu, lalu Rasulullah membersihkannya dengan tangannya. Summa aqbala 'alan nasi faqala, kemudian Rasulullah menghadap sahabat lalu berkata, idza kana ahadukum yusolli fala yabsuqa qibla wajhihi. Apabila kalian salat, maka janganlah meludah ke arah wajahnya, ke arah depan. Karena Allah Subhanahu wa taala di arah depannya apabila dia salat. Nah, ini lebih jelas lagi alasan kenapa tidak boleh meludah ke arah depan. Karena Allah Subhanahu wa taala di arah depan kita. Kalau sekiranya makmum dia mau meludah atau mengeluarkan dahak atau ingus, gimana caranya, Pak Imam? Sementara ada orang di kiri kanannya, pakai kain tadi itu atau buang ke bawah? Atau pakai masker gitu ya. Pakai masker. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwa an abihi ay Urwa an Aisyata ummil mu'minin anna Rasulullah ra'a fi jidaril qibla mukhatan. Dari riwayat Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah melihat ingus di arah kiblat, di dinding kiblat. Au busaqan. Rawinya di sini ragu. Dia tidak bisa memastikan apakah ingus, ludah ataukah dahak. Ini rawinya yang syak. Apakah rawinya di sini tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in? Tidak dijelaskan. Babu hakil mukhati bil hasa minal masjid. Bab membersihkan ingus dengan batu dari masjid. Wa qala Ibnu Abbasin in wati'ta ala qadarin ratbin faksilhu wa in kana yabisan fala. Kata Abdullah bin Abbas, apabila kalian menginjak kotoran yang basah, mungkin nginjak tai sapi mungkin yang baru keluar, atau tai kambing atau tai ayam, maka faksilhu, maka cucilah, kata Abdullah bin Abbas. Gimana kalau sekiranya dia sholat tidak membersihkan kakinya dari nginjak tai sapi tadi, Pak Joko? Sholatnya sah? Sah ya. Karena tai sapi itu suci. Kalau dia pergi ke sana dijadikan di atap rumah. Mereka merasa hangat kalau sekiranya dari tai sapi itu anunya. Benar, Pak. Tapi kering, tai sapi yang kering. Kan sudah hilang, tinggal Wa in kana yabisan fala. Jika kotorannya kering, maka enggak usah dicuci.
Haddatsana Musa bin Ismail qala akhbarana Ibrahim ibnu Sa'din akhbarana ibnu Shihabin an Humaidin ibni Abdurrahman anna Aba Hurairah wa Aba Sa'id haddatsahu. Jadi ada dua rawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Menceritakan bahwasanya Rasulullah melihat nukhamah. Nukhamah ini dahak. Fi jidaril masjid, di dinding masjid. Fatanawala hasotan, lalu dia mengambil batu, atau di situ diterjemahkan apa? Tongkat kah? Kayu. Haso. Batu ya. Fahakkaha faqala, lalu dia membersihkannya. Kemudian berkata, idza tanakhama ahadukum fala yatanakhhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi wala yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Jika kalian ingin membuang dahak, maka janganlah membuangnya ke arah wajah, ke depan. Jangan pula ke arah kanan, dan buanglah ludah ke arah kiri atau ke bawah kaki kiri. Babu la yabsuku an yaminihi fi shalah. Bab tidak boleh meludah ke arah kanan di dalam salat. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu an Ukailin an ibni Shihabin an Humaidin an Abdurrahman anna Aba Hurairah wa Aba Sa'idin akhbarahu anna Rasulullah ra'a nukhamatan fi haitil masjidi fatanawala Rasulullah hasatan fahattaha summa qala idza tanakhkhama ahadukum fala yatanakhkham qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi. Nah, ini sudah sama dengan sebelumnya. Qala Imamul Bukhari haddatsana Hafsu ibnu Umar. Qala haddatsana Syu'batu ibnul Hajjaj. Qala akhbarani Qatadah ibnu Di'ama As-Sadusi. Qala sami'tu Anas ibnu Malik. Qala an-nabiyyu la yatfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta rijlihi. Janganlah kalian membuang ingus ke arah depan kalian, tidak pula ke arah kanan, tapi arahkanlah ke kiri atau ke bawah kaki. Babu la yabzuk an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Qatadatu qala sami'tu Anas bin Malik qala an-nabiyyu innal mu'mina idza kana fi sholati fa inna ma yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Jadi hadisnya berulang-ulang penyebutannya karena istimbat hadis atau pengambilan hukum yang berbeda-beda dari Imam Bukhari. Yang intinya kita nggak boleh menghadap, membuang ludah kah, ingus kah, dahak kah ke arah depan. Kenapa? Karena Allah di hadapan kita. Dan tidak boleh membuang ke sebelah kanan, karena di sebelah kanan ada malaikat. Ada malaikat. Berarti di sebelah kiri ada setan ya. Di sebelah kiri ada setan. Qala Aliun qala haddatsana Sufyan haddatsana Az-Zuhri an Humaidin ibni Abdurrahman an Nabi Sa'id anna an-nabiyya absara nukhamatan fi qiblatil masjidi fahakkaha bihasatin summa naha ayyabzuq
ar-rajulu baina yadayhi aw an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Babu kafarati al-buzaki fil masjid. Bab kafarah, hukuman atau denda bagi yang meludah, membuang dahak dan ingus di masjid. Apa dendanya nanti? Haddasana Adamu qala haddasana Syu'bah qala haddasana Qatadah qala sami'tu Anas bin Malik qala qala an-nabiyyu al-buzaku fil masjid khati'atun. Yang membuang ludah di dalam masjid ini adalah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafarahnya adalah menimbunnya dengan tanah. Ini kalau kita buang ingus atau dahak, maka ditimbun lagi dengan tanah masjid. Ini adalah kafarah, sehingga dia tidak ada dosa. Kalau dia biarkan gitu saja, terus ada orang sholat terus terkena wajahnya atau apanya, maka ini menzalimi yang lain sehingga dia mendapatkan dosa. Babu dafni nukhomati fil masjid. Bab mengubur nukhomah, dahak di dalam masjid. Haddasana Ishaqu bin Nasrin qala haddasana Abdur Razzaq an Ma'marin an Hammamin sami'a Abu Hurairah anin Nabi qala idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuk amamahu fa innama yunajillaha madama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan. Ini alasannya. Enggak boleh buang ludah ke arah kanan karena di arah kanan itu adalah malaikat, ada malaikat. Wal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi fayadfinuha, lalu dia menanamnya dengan tanah. Babu idza badarahu al-buzaku falyakhudhu bi tarafi thawbihi. Bab apabila dia terpaksa harus buang ludah, ingus atau dahak, maka apa yang dia lakukan? Falyakhudh bi tarafi thawbihi, dia ambil ujung bajunya atau ujung sorbannya, kemudian dia buang ludah di situ. Ini kalau kita jorok banget orang ini kan ya. Tapi kalau di Yaman seperti itu, dia di Arab pada umumnya sudah terbiasa. Mereka buang ingus di surban, buang ingus di ridanya, biasa. Tapi karena sekarang ada tisu ya, ada kain yang dibawa, nah bisa itu buang di situ. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Maliku ibnu Ismaila qala haddatsana Zuhairun qala haddatsana Humaidun an Anasi ibni Malik anna an-nabiyya ra'a nukhamatan fil qiblati fahakkaha biyadihi wa ru'iya minhu karahiyatan aw ru'iya karahiyatuhu lidzalik wa shiddatuhu alaihi wa qala. Jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah melihat dahak. Dahak ini agak menggumpal daripada liur, ludah kan? Di kiblat, di arah kiblat. Lalu Rasulullah membersihkan dengan tangannya. Wah, ini jorok banget ini. Wa ru'ya minhu karahiyah. Rasulullah dilihat dia enggak senang dengan perbuatan ini. Tapi perbuatan ini bukanlah menyebabkan masjid itu menjadi najis atau apa, enggak. Tapi ini dari sisi kebersihan saja ya. Wasiddatuhu, dan bersangatan marahnya Rasulullah atas perbuatan tersebut. Wa qala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbah. Ini sudah berulang-ulang ucapan ini menyebutkan kepada para sahabatnya agar mau berpikir ya. Karena ini sudah berulang-ulang kan mereka buang ludah, dahak, ingus di dalam masjid. Kemudian diberikan diajak berpikirlah bahwa kalian kalau sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala.
sedang menghadap Allah. Seharusnya apa yang kalian lakukan itu tidak sepantasnya untuk dilakukan. Fala yabzuqanna fi qiblatihi wala an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabazzaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din aw yaf'alu hakadha. Selesai tentang apa? Tentang membuang ludah, ingus dan dahak di dalam masjid. Apa kesimpulannya Pak Joko? Jangan meludah menghadap ke depan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita. Apakah sama kita meludahi Allah? Apa Joko? Kurang lebih sama ya. Lebihnya? Pak Iman, apalagi kesimpulannya? Yang masalah kotoran hewan itu ya. Iya. Tadi kan kalau seperti kotoran sapi, kambing, ayam kan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu meskipun tai tikus ya. Termasuk tai tikus. Hewan-hewan yang diharamkan. Yang diharamkan dimakan, tai kucing itu. Itu cukup dengan dicuci aja, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu meskipun tidak dicuci. Termasuk tai cicak gitu. Iya. Karena pembatal wudu itu apa yang keluar kan, bukan apa yang diinjak atau yang mengenai sendal, pakaian dan yang lainnya. Jadi kalau kita nanti menyembelih, iya, kotoran manusia terinjak juga, kencing manusia terinjak. Misalnya kita ada anak bayi, ini kayak kasusnya di sini. Kasus di sini ada anak kecil dibawa tuh, kencing kemana-mana. Kita sholat nih, dia kencing terus nyentuhin kita semua sholat, maka tidak batal sholat kita. Karena wudhu kita nggak batal. Iya. Nah dia yang kencing itu batal wudhunya kan? Oh, bapaknya kencing. Kalau itu tidak membatalkan sholat baru. Tapi kalau untuk syarat sholat, salah satunya kan ada suci dari tempatnya. Iya. Nah itu apa namanya, sebelum sholat kan ya? Iya, sebelum sholat. Kalau sekiranya sudah di dalam sholat, bukan membatalkan sholat. Nah kalau memungkinkan dibersihkan dulu, tapi tetap sholatnya dilanjutkan. Jadi kemarin ya karena belum tahu ilmunya beberapa hari ada pas bayi kencing itu langsung di sini ya. Karena batalkan cuci dulu baru sholat. Iya. Itu tidak membatalkan Ustaz. Iya, lanjut aja sholat. Sudah. Itu termasuk tak kencing anak kecil sama kencing bapaknya sama? Iya, kencing anak kecil sama besar sama-sama najis. Meskipun anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI gitu, tetap najis. Cuma bayi yang belum makan makanan selain ASI atau empasi gitu ya, maka dia ada keringanan membersihkannya. Cukup dengan dipercikkan saja. Seperti hadisnya tentang Rasulullah kainnya dengan kencingnya. Iya. Itu cukup dibasuh. Dipercikkan. Iya. Pakai air. Orang tua yang kencing. Apa dicuci gitu juga sarungnya? Dibersihkan itu, dia bersihkan. Beda. Atau kalau mau apa istilahnya saya lupa itu. Dibiarkan gitu saja nanti hilang baunya. Misalnya kita kencing, ini kan banyak di kejadian-kejadian orang-orang yang sudah berumur ini. Kencing terus selesai kencing dia sudah cebok, begitu dia berdiri seperti ada netes perasaannya dia. Iya. Atau memang ada lah di celana dalamnya. Itu sandar sholatnya itu. Nah kalau dia memang kondisinya seperti itu, dalam artian dia sering sulusul baul namanya, sering terus keluar kencing-kencingnya, maka dia sholat dalam keadaan seperti itu.
Kalau yang enggak begitu, maksudnya yang biasa gitu. Yang biasa, yang normal. Enggak ada penyakitan, tapi dia merasa itu ada tetesan. Kalau dia masih merasa, berarti belum dia membangun di atas keyakinan kan? Sampai dia cek. Memang ada, saatnya memang ada itu. Kalau dia sudah yakin ada keluar, ya dia batal sholat. Batalkan sholat. Tapi kalau dia terus sholat, tidak sah sholat. Iya, tidak sah. Nah, jadi kalau kita tidak tahu terus membatalkan sholat, maka secara hukum asal membatalkan ibadah itu nggak boleh haram. Fala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Hah? Belum ya? Siapa tadi kesimpulannya? Pak Samsuri. Apalagi Pak Iman? Kesimpulan dari bab itu boleh meludah di masjid. Boleh berludah, tapi dengan syarat tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke kanan. Hanya boleh ke kiri atau di bawah kakinya. Iya. Meskipun kalau dianya berludah, dia harus menutupinya. Menutup dengan apa? Dengan tanah. Makanya pakai imamah sebelah. Oke, apa namanya, imamah atau bawa tisu. Babu idhatil imamin nasa fi itmamis shalah wa dzikril qiblah. Bab imam memberikan nasihat kepada makmumnya untuk menyempurnakan salat dan mengingatkan tentang arah kiblat. Imam Bukhari membawakan bab ini agar seseorang itu tetap mengarah ke kiblat di saat dia salat, apapun kondisinya dia. Karena ini adalah syartus shalah, syarat salat. Nah, dia tetap menghadap kiblat. Kalau sekiranya dia dalam keadaan salat, kemudian ada yang tok mau meminta tolong dibukain pintu, maka dia lihat di mana nih, saya mundur atau ke samping, tapi tetap menghadap kiblat. Dia melakukan gerakan-gerakan untuk membuka pintu tersebut, tapi tidak berpaling dari arah kiblat. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah qala hal tarawna qiblati hahuna. Apakah kalian mengetahui atau melihat arah kiblat ke sini arahnya? Fa wallahi, dan maka demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum inni la arakum mi wara'i dhahri. Demi Allah, tidak tersembunyi khusyuk kalian, ruku kalian atasku. Aku melihat khusyuk kalian dan ruku kalian, sujud kalian, meskipun kalian di belakangku. Meskipun kalian di belakangku. Kita baca dulu hadis setelahnya ini. Haddatsana Yahya bin Shalih qala haddatsana Fulaihun ibnu Sulaiman an Hilali ibn Ali an Anas bin Malik qala shalla binan nabiyyu salatan tsumma raqiyal mimbar faqala fi sholati wa fi ruku'i inni la arakum min wara'i kama arakum. Selesai salat, Rasulullah naik ke atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, kemudian menyampaikan nasihat tentang salat dan rukuknya para sahabat. Inni la arakum mi wara'i kama arakum. Sungguhnya aku melihat kalian, gerakan salat kalian dari belakangku. Timbul pertanyaan di sini, berarti Rasulullah ini punya mata di punggung gitu ya? Punya mata kira-kira. Kok bisa melihat ke belakang? Kan mata kan ke depan, bukan ke belakang. Tak kala seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah
datang tergesa-gesa gitu masuk ke dalam shop. Dia saking semangatnya dia ruku dari pintu masjid. Ngos-ngosan gitu ruku masuk ke dalam masjid. Sampai suara engah-engahnya itu kedengaran oleh Rasulullah. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, manis sa'i? Siapa yang tadi datang tergesa-gesa? Kata Abu Bakar, ana, saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kepadamu dan jangan diulangi. Coba lihat. Dia kan semangat nih, ingin mendapatkan rakaatnya imam. Karena dia tahu bahwa terakhir batas akhir adalah ruku. Akhirnya dia tergesa-gesa. Istilahnya baru parkiran motor gitu langsung dia kebut. Ikut. Nah, Rasulullah nggak nyuruh mengulangin. Jangan nggak nyuruh ulangi sholat. Karena kamu sholat masuk tidak khusyuk. Kan tidak khusyuk. Tapi Rasulullah tidak menyuruh mengulangi karena ternyata perbuatan si Abu Bakar ini bunya alal jahal, dibangun di atas kebodohan. Nah, jangan diulangin. Kalau kita lihat hadis Abu Bakar ini dengan hadis ini, sepertinya ada kontradiksi kan ya? Di mana Rasulullah kan nggak tahu nih siapa yang datang. Sehingga dia bertanya, siapa yang tadi yang tergesa-gesa masuk? Nah, di hadis yang kita baca tadi ini Rasulullah melihat perbuatan para sahabat di belakangnya. Rukunya, khusyuknya pun gerakan yang nampak secara zahir itu kelihatan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana cara mendudukkannya ini? Ada kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di dinding masjid Rasulullah itu ada kaca sehingga melihat bagian tubuh sahabat di belakang. Atau kita secara zahirnya saja di punggung Rasulullah ada mata sehingga bisa melihat gerak-gerik sahabat di belakang sholatnya. Nah, ini ada kemungkinan. Atau Rasulullah diberikan kekhususan tersendiri. Mampu melihat sebagaimana Rasulullah bisa melihat langsung surga dan neraka. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui sekarang ini, maka pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya. Nah, ini kemungkinan agar hadis ini tidak kontradiksi. Jadi ini kekhususan bagi Rasulullah mampu melihat apa yang ada di belakangnya. Nah, kemudian Imam Bukhari nanti membawakan lagi hadis ini di bab khusyuk. Jadi khusyuk itu berangkat dari tuma'ninatul jasad, ketenangan jasad. Ya. Jadi apa yang ada di dalam dada, di hati akan membuahkan ketenangan di tubuh, di jasad, di saat dia sholat. Di kentara kalau orang hatinya sudah gelisah, mikirannya kemana-mana, gerakan tubuhnya pun akan bereaksi kan? Ada saja digaruk-garuknya atau dilakukannya, sehingga tumaknina jasadnya juga tidak ada. Dan itu berangkat dari tumaknina yang ada atau kekhusyuan yang ada di dalam hati. Nah, ini cara penggabungan antara hadis Abu Bakar dengan hadis Abu Hurairah ini yang menjelaskan tentang Rasulullah melihat apa yang ada di belakangnya. Tapi di hadis Abu Bakar Rasulullah enggak melihat. Apakah mungkin karena tertutup oleh oleh makmum atau saf pertama, saf kedua sehingga enggak lihat siapa yang masuk. Jadi jangan dipikir bahwa Rasulullah ini punya ada ilmu tertentu nih. Ya sebagaimana para wali-wali bisa melihat
dengan mata batinnya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, karena nanti bisa mengantarkan kepada kuhan, arrofan, dukun, paranormal, dan yang lainnya. Dan dia menceritakan bahwa mengetahui tentang perkara yang gaib. Nah, ada yang ditanyakan Pak sebelum kita tutup? Menghadap kiblat tadi, definisinya itu kalau anggota tubuh kita itu yang mana yang menjadi kesohihan menghadap kiblat? Menghadap kiblat itu Ya, kalau anggota tubuh yang mana yang menjadi utama menghadap kiblat? Menghadap ke kiblat. Kalau seandainya dia punya cacat gitu, peleng gitu ya, Iya. mukanya ngadap ke kiri gitu kan wajah nggak ngadap kiblat berarti. Nah, ya secara asal bahwa menghadap itu berangkat dari wajah kan, karena wajah itu adalah mata wajah, apa yang menghadap ke depan, kan? Nanti badan yang lain ikut, sehingga wajah yang terutama yang menghadap ke depan. Kiblat wajih, menghadap apa? Menghadap ke depan. Saya pernah dengar gitu kan, katanya yang menjadi syarat utama itu dadanya. Karena kalau seandainya dia cacat, dia teleng begini, kan wajahnya tidak menghadap kiblat, dadanya yang menghadap. Jadi untuk menentukan dada karena lari dari dari kasus tertentu, agar lari dari kasus tertentu ini nggak bisa. Adapun orang yang teleng wajahnya ke mana gitu, ya ini perkara lain kan? Kalau di pasar kan dia jadi mirip. Perkara yang lain. Bukan sah Pak? Itu tadi hukum tidak boleh bergerak ke arah depan ataupun ke arah kiblat ataupun ke kanan. Itu hanya dalam sholat saja. Kalau bisa pas biasa dalam sholat, apakah masih berlaku? Ya tadi disebutkan di sini ada teks tadi yang menyebutkan wa huwa fi shalah, dan dia di dalam sholat. Iya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, di luar itu boleh. Karena Allah tidak sedang di hadapannya kan? Ada tadi anunya itu teksnya. Ada kan? Yaitu yang nutup itu kita saling mundur itu tidak bisa membelakangi tapi dia sementara sholat. Iya, dia mundur, kemudian dia ke kiri lagi, tapi tetap menghadap kiblat. Iya, sholat. Karena ada keperluan yang itu dibutuhkan dalam sholat. Kalau dia tetap membiarkan, dia akan terganggu kan, konsentrasinya, khusyuknya dia terganggu. Sehingga ini harus dihilangkan dengan cara membuka pintu itu. Terus kalau misalnya dia waktu dia sholat ada yang salam gitu, assalamualaikum gitu. Saya pernah baca itu umat cuma mengangkat tangan aja ya. Iya, bisa itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan boleh ya? Iya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta